komputer aja lah. Oke, sip. Lupa bang tabletnya. Oke guys, kita mulai ya. Jadi buat latihan soal larutan penyangga nih, kayaknya yang satu doang deh. Cukupnya yang satu doang lah. Oke. Ya. Oke, jadi kalau untuk larutan penyangga nih ya, buat jawaban yang satu dulu nih sekalian. Oke, oke. Nah, ini ya. Oke, jadi ingat kalau untuk namanya larutan penyangga atau buffer ya. Jadi buffer itu adalah eh, campuran ya, campuran komponen yang terdiri dari, nah ini ada dua jenis ya. Buffer itu ada yang asam, ada yang basa ya. Nah, apa bedanya buffer asam sama buffer basa? Jadi kalau untuk buffer asam ini komponennya adalah asam lemah dan konjugatnya ya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang basa itu berarti dia harus basa lemah dan konjugatnya. Oke. Nah, contoh misalkan di sini kalau misalkan buat buffer asam ya, berarti asam lemah dan konjugatnya. Kalau asam lemah, apa nih contoh asam lemah yang kalian tahu? Apa Brussel? Asam lemah. Contohnya NH3. NH3 lagi. Asam. Asam nih, Oh, asam. eh, apa ya? Selain HCl, HBr, H2SO4, HNO3 mah itu kan HCl3. Betul. Ya selain itu berarti ya, Selain berarti itu, yang ada haknya juga ya. Ini contohnya CH3COH paling gampang ya. CH3COOH. Nah, dan konjugatnya. Artinya apa? Konjugat dari CH3COOH itu apa? Dan apa nih berarti? CH3COO minus gitu ya. Oke. Nah, maksudnya apa nih konjugat ini? Jadi bentuk konjugat ini harus mengandung ion CH3COO min. Artinya kalian bisa pakai jenis garam apa aja. Bisa CH3COO Na, bisa juga CH3COO K, bisa juga CH3COO2Ba dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi intinya adalah dia harus mengandung komponen konjugatnya yaitu CH3COO minus. Oke, kenapa Brussel? Mau nanya apa? kalau itu garam yang dipakai selalu berarti bahasa yang kuat ya. Betul. Iya, jadi eh, kationnya berasal dari kation basa kuat. Jadi Na kan NaOH, K-nya KOH, Ba tuh BaOH dua kali. Itu dia dari basa kuat. Betul. Jadi yang dipakai adalah kation dari basa kuat. Gitu. Oke? Bisa kebalikan nggak kalau? Bisa kebalikan gimana tuh? Kebalikannya tuh. Maksudnya jadinya kayak ya yang kedua itu kok. Jadi asam lemah basa kuat. Asam kuat basa lemah kebalik. Asam kuat, basa lemah. Basa lemah. Asam kuat, basa lemah. Gimana, 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 Iya, gimana? misalnya asam kuat basa lemah yang mana ya? eh Apa yo? Asam kuat basa lemah misalnya HCl sama
NH3. HCl sama NH3. Jadi buffer gitu Mm-mm. pertanyaannya. Iya. Oke, HCl dan NH3. Oke. Nah, jadi gini. Kalau misalkan HCl sama NH3 nih ya, tuh kita harus tahu dulu reaksinya ini hasilnya apa. Karena kan ini sebenarnya asam sama basa kan, berarti dia ada reaksi dong. Ya gak? Hasilnya NH4Cl dong. Ya gak? Iya. Nah, let's say misalkan di sini yang tersisanya dari reaksi ini adalah NH3 ya, yang merupakan basa lemah ya. Nah, itu dia akan membentuk buffer, yaitu buffer basa nantinya. Tapi kalau misalkan yang tersisa HCl, itu nggak jadi buffer ya. Makanya di sini buffer itu harus kata kunci depannya adalah asam lemah dan konjugatnya, basa lemah dan konjugatnya. Jadi harus yang lemah yang tersisa gitu. Jadi kalau HCl yang tersisa, sementara HCl itu asam kuat ya, itu nggak jadi buffer gitu. Oke, Aman kok. aman ya. Oke. Nah, hal yang sama pun bisa terjadi pada basa di sini ya. Basanya tadi contohnya NH3 ya. NH3. Konjugatnya apa? NH4 plus ya. Terus kebanyakan sih kalau basa lemah kita pakainya NH3 ya. Karena biasanya basa lemah yang lain itu dia dalam basa yang ada di senyawa organik. Tapi kan belum belajar kan? Eh, eh, Oke, siap. Ya, jadi biasanya kalau basa lemah NH3 doang gitu. Oke? Nah, berarti NH4 ini, NH4 plus ini bisa dalam bentuk garam apa aja ya? Bisa NH4Cl, NH4Br, NH4I, ya, dan lain-lain. Oke? Jadi teori dasarnya harus seperti ini ya. Harus ada asam lemah dengan konjugatnya dan basa lemah dengan konjugatnya. Oke? Ini belum masuk ke hitungan. Jadi baru prinsip dasarnya dulu. Maka campuran di bawah ini yang merupakan larutan penyangga adalah yang mana? Sekarang kita lihat HCl sama KCl. HCl nih udah jelas asam kuat ya, asam kuat. Berarti udah jelas salah gitu ya. Karena harusnya lemah kan. Nah, sekarang yang B CH3COOH, asam lemah kan? Asam lemah. Tapi lihat pasangannya, HCOONA. Ada konjugatnya gak dari CH3COOH? Nggak ada kan? Nggak ada Ada. pasangannya kan di sini kan? Nggak nyambung kan CH3COOH sama HCOONA. Nggak nyambung. Jadi konjugatnya nggak sesuai gitu ya. Makanya dia nggak jadi buffer. Terus yang C, NaOH sama KCl. Ini basa kuat, udah jelas ya. KCl-nya garam, udah jelas salah. Yang D, HCN sama NaCN. HCN ini asam lemah ya, asam lemah. Nah, konjugat dari HCN itu adalah CN-. Ya. Yang mana CN- ini bisa dalam bentuk NaCN. Jadi yang D yang benar. Ya. Nah, ini kayaknya ke ganda deh ya. Oke, gimana Bro Shell? Johannes gimana Johannes? Ya, ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke. Shell gimana tadi? Kalau yang pertama itu kok langsung lihat yang asam kuatnya kenapa langsung disalahin? Oh ini tadi kata kunci buffer tuh apa? Harus asam lemah atau Asam basa lemah lemah toh? atau basa lemah? Mm-mm. Mm-mm. Sementara kan ini asam kuat. Nggak boleh ada yang kuat gitu. Kalau misalkan konsepnya di sini dan garamnya gitu kan, dan garamnya itu gak boleh asam kuat atau basa kuat gak boleh gitu.
Dia harus asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Kecuali kayak yang kita bikin contoh di sini HCl sama NH3. Nah, dia harus direaksiin dan menghasilkan garam kan saat reaksi kan. Nah, sisanya harus menunjukkan sisa di NH3. Kalau misalkan NH3-nya nggak bersisa, yang bersisa malah HCl, ini salah gitu. Tapi kalau NH3 yang tersisa, NH4Cl ada sisa, maka dia jadi buffer. Ya. Nah, itu nanti akan masuk ke perhitungannya yang penentuan pH buffer asam dan buffer basa gitu. Ya, nanti nanti kita akan masuk ke sana. Oke Tuh. kok. Oke, next lagi. Sekarang ke nomor 2. Mana ya nomor 2 tadi? Oh, ini. Nah, berarti kalau gitu nomor 2 bisa dong dijawab sama kalian. Nah, tadi ya, campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Yang mana aja? 1 dan 4 kok. 1 dan 4. Ya kan? Lebih gampang penyangga daripada Iya. buffer ya. Tapi bohong. Bisa, bisa, bisa. Gampang kok, gampang kok. Oke. Nah, terus nomor 3. Oke. Nah, jadi apa sih maksud dari penyangga tuh? Atau buffer tuh apa sih? Ya, cerna aja. Penyangga berarti kan ada sesuatu yang ditahan gitu kan? Apa yang ditahan kira-kira? Dari si penyangga itu apa yang ditahan? Kalau dalam konteks larutan ini, PH. pH ya. Jadi buffer atau penyangga itu tujuannya adalah menjaga pH agar tidak terjadi perubahan yang signifikan gitu ya. Dia berubah pH-nya tapi nggak jauh gitu ya. Itu adalah prinsip dari larutan penyangga. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, larutan yang pH-nya konstan apabila ditambah sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran adalah campuran dari senyawa yang mana? Nah, itu berarti kita harus cari yang menghasilkan campuran berupa penyangga ya, gitu. Maksudnya penyangga apa, Pak? Penyang ini datang-datang maksudnya penyangga. Kan saya baru masuk, Pak. Tadi lagi Oh, berak, Pak. Sorry. oke. Oke, Wira di kelas emang belum dapat penyangga. Belum, belum masuk Samsek. sama sekali. Aduh, Seharusnya parah. seharusnya hari ini kan, tapi kan libur. Oh, oke. Jadi gini 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 ya. Saya izin ini ya, jelasin ulang ya. Oke, jadi buffer atau penyangga ya, larutan buffer atau larutan penyangga itu adalah larutan yang campurannya terdiri dari, lihat dulu di sini. Jadi buffer itu sendiri ada 2 jenis, ada buffer asam, ada buffer basa ya. Nah, kalau yang larutannya berupa buffer asam itu terdiri dari asam lemah dan konjugatnya. Oke, masih ingat gak, Wir, cara nentuin konjugat? Ya, Enggak apa iya tadi gak kedengeran? ya masih ingat, masih ingat. Masih ingat kan? Oke, jadi contoh di sini asam lemah apa yang lu tahu? Unsur lemah. CH, eh, Ya benar, CH3. CH3COH, betul, Ya. asam lemah. Nah, sekarang konjugatnya apa? Ah, Konjugat dari CH3COH. OH. Eh, eh, CH3CO ya? CH3CO- ya. Nah, Ya. jadi CH3COOH dan CH3CO-. Nah, cuman kan yang namanya CH3CO- ini kan dia apa ya namanya? Berupa ion kan. Nah, kalau Benar. dalam senyawanya dalam bentuk apa?
Nah, lu bisa dapetin dalam bentuk garam, yaitu dalam bentuk CH3COONA atau CH3COOK atau CH3COO2BA dan lain-layin. Nah, di sini kan anionnya nih. Kationnya itu harus kation yang berasal dari basa kuat. Nah, ini kan Na ya. Na itu kan berarti kan dari NaOH, Iya, K dari KOH, Ba dari BaOH dua kali, gitu kan? iya benar-benar. Nah, jadi komponennya harus terdiri dari CH3COH dan CH3COO-. Itu yang asam lemah. Oke? Yes. Oke, oke. Nah, sekarang kalau basa lemah, yang apa buffer basa, maka dia buffernya terdiri dari basa lemah dan konjugatnya. Oke, contoh paling gampang NH3 di sini ya. NH3 basa lemah kan, amonia ya. Iya, Nah, apa konjugat dari NH3? NH4. Plus ya, NH4 Ya, plus ya. plus. Nah, jadi NH3 dan NH4 plus. Maka NH4 plus ini sama seperti CH3CO- bisa kita temukan dalam senyawa garam yaitu NH4Cl, NH4Br, NH4I, dan lainnya. Nah, Cl, Br, dan I ini kan berasal dari asam kuat ya. HCl, HBr, sama Iya. HI kan. Nah, itu yang jadi komponen dasar untuk membentuk larutan buffer atau penyangga. Gitu. Nah, larutan buffer tadi fungsinya apa sih? Atau larutan penyangga tadi? Apa tuh? Nah, apa tuh? Oke, kan di situ ada kata penyangga kan, berarti ada yang disangga dong. Apa yang Ya, disangga kira-kira? Konteksnya larutan nih. Konteksnya larutan, konteksnya lagi belajar asam basa, hidrolisis, dan lain-lain. Berarti apa tuh korelasinya? Apa yang disangga? eh nggak tahu. pH atau apa? pH. Iya benar. Jadi buffer ini atau penyangga ini tujuannya agar ketika ada perubahan pH gitu ya, perubahan komponen H plus atau OH min, ada asam atau basa yang ditambahin, nilai pH-nya nggak berubah terlalu jauh ya, nggak signifikan berubahnya gitu. Itu tujuannya ya. Oke. Oke. Nah sekarang kalau yang nomor satu nih, Wir. Nomor satu nih yang mana yang merupakan campuran larutan penyangga. Nah ini jawabannya langsung D aja ya gue sebutin. Kenapa D? Karena ini HCN sama NaCN kan. HCN asam lemah ya, asam sianida. Konjugatnya dari HCN apa? Min. CN- ya. Nah CN- kita bisa dapetin di NaCN, KCN, dan lain-lain ya. Gitu. Sip, sip. Nah, kenapa yang B salah? Saya nanya sekarang. Kenapa yang B salah, Wir? Karena dia kan itu konjugannya salah tuh gimana? Kalau yang di soal itu, yang di opsi B itu konjugatnya apa emang? Seharusnya CH3COO min kan? Oke. Tapi yang ada di opsi apa? HCOO. HCO-. Oke, betul. Jadi gak nyambung ya. Ya. Oke, sip, betul. Oke, udah tinggal lanjut aja. Nah, sekarang ke yang nomor 3. Berarti udah clear ya, Wir ya? Tidak ada pertanyaan ya? Masih, Pak. Oke. Nomor 3 gimana nih? Berarti semua coba kompak. Yang pH-nya konstan apabila ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran adalah campuran dari senyawa yang mana? Di B ya. Oke. Setuju B semua? Setuju kok. setuju. Setuju ya. Oke. Lanjut lagi nomor 4. Nah, nah ini gimana nih? Oke, bagaimana cara menjawab nomor 4? Kita ambil rumusnya lah, coba ya. Nih ya, rumusnya gini kan. Oke. Nah, rumus penentuan pH ini
Lihat deh di sini. Konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Atau bisa juga Ka dikali mol dari asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Nah, sekarang kalau misalkan ada larutan gitu ya 50 mili, terus kita tambahin air 50 mili. Berarti larutannya jadi berapa mili? 100 mili kan? Nah, berubah gak konsentrasinya? Kalau kita tambahin air, berubah gak konsentrasinya? Berubah kok. Berubah kan? Tapi berubahnya di sini tuh antara asam lemah sama basa konjugatnya itu sama. Artinya linear. Jadi misalkan kalau yang atasnya 1 molar gitu ya, yang bawahnya 1 molar, terus mereka berubah konsentrasinya jadi 0,5 molar, ini juga 0,5 molar. Sama gak perbandingannya? Sama aja kan nilainya kan? Jadi biasanya kita gunain rumus yang kanan ya, yaitu dalam molnya ya, mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, sekarang kalau misalkan ditambahin air 50 mili, jumlah zatnya berubah gak? Mol asamnya berubah gak? Enggak Kalau kok. ditambahin air doang. Nggak berubah kan? Ya gak? Mol basanya berubah gak? Enggak. Nggak juga ya. Jadi ketika larutan penyangga ditambahkan aquades, artinya ini konteksnya adalah pengenceran, maka yang terjadi pH-nya tidak berubah. Ya, gitu. Oke, paham nih? Aman kok. Aman ya? Ini yang kemarin ngevote Kamis mana nih orang-orangnya ya? Aduh, aduh. Kok Eh. kalau misalnya dari pH yang sama, terus volumenya sama, terus ditambahkan bukan aqueous tapi asam buffer. Asam buffer, Salah salah maksudnya asam kuat basa gitu. yang itu. Iya, asam kuat dan Oke. konjugat. Gimana gimana diulang dalam Kebalik maksudnya dari pH 5 ditambahkan basa yang itu, basa lemah. basa lemah, basa Iya, konjugat maksudnya. jadinya itu apa? Yang ditambahin basa lemah atau apa? Iya, basa lemah dari pH 5. Itu bakal naik sedikit jadinya kah? Atau naik Naiknya drastis? naiknya sedikit. Misalkan di sini 5,00 nih misalkan ya. 5,00. Nah, itu nggak akan sampai 5,1 berubahnya. Nggak akan ya. Kecuali yang ditambahkan sangat banyak ya, itu baru bisa berubah sampai 5,1. Tapi kalau ditambahkannya hanya sedikit, ya berubahnya juga sedikit. Jadi misalkan dari 5,00 berubah jadi 5,002 misalkan, atau enggak deh, ini 5,03 misalkan. Nah, itu kan ada perubahan tuh. Tapi kan enggak signifikan kan? Ya, jadi Berarti itu ya. penambahan volume itu tuh bakal mempengaruhi perubahan pH-nya juga. Kalau volume enggak, kalau ada basa yang ditambahkan berubah. Kan tadi yang kamu tambahin basa. Iya, Nah, basanya itu kan yang maksudnya bikin pH-nya naik kan? iya, tapi maksudnya kalau misalnya ada beda nggak kalau saya tambahin cuma 5 mili basa lemah sama 50 mili basa lemah. Ada beda nggak? Oh, ada bedanya. Karena kan 5 mili basa lemah sama 50 mili basa lemah itu kan jumlah zatnya beda atau molnya beda. Iya. Ya gak? Berarti volume juga bakal mempengaruhi pH-nya. Bukan Volume di volumenya, penambahan. tapi konteksnya bukan di volumenya, jumlah zatnya. Jadi misalkan ya 5 mililiter apa ya? Contohnya NaOH misalkan NaOH 0,1 molar ya. Nah, ini akan sama perubahannya dengan 50 mili
NaOH 0,01 molar. Kenapa bisa sama? Karena ini eh, mol NaOH-nya 0,5 milimol, ini pun juga 0,5 milimol. Gitu. Ya, jadi yang dilihat adalah jumlah zatnya yang ditambahkan. Berapa banyak. Kalau misalnya yang 50 mili NaOH 0,1 molar juga itu bakal beda kok. Ya beda lah. Kan molnya beda. Jadinya Beda. yang bawah jadi 5 milimol kan. Iya, oh, Ya, oke kok. ya. Jadi dia dilihat dari jumlah zat yang ditambahkannya. Ya. Oke? Paham, paham? Aman kok. Yang lain gimana? Aman aja. Aman aja, benar. Wir, gimana Yoi. Wir? Aman, Pak. Johan, gimana Johan? Pak. Apa? Apa? Iya, Pak. Aman nggak? Ada yang mau Aman, ditanyain Pak, dulu aman, nggak? Pak. Rio, aman. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang tadi nomor 4, sekarang nomor 5 ya. Nah, ini salah satu contoh nih ya. Oke. Baca dulu nomor 5. Larutan penyangga umumnya mempunyai ketentuan dan sifat-sifat seperti di bawah ini. Kecuali yang mana? Oke. Ini pengetahuan umum sih. Ya, jadi kalau yang nomor 5 ini, yang A dulu nih ya, yang A, itu dibuat dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Ini umum ya, udah jelas ya, tadi ya, ciri umumnya ya. Ini pernyataan yang benar. Oke. Terus yang B, paling efisien jika konsentrasi asam dan basa konjugasinya sama banyak. Ini juga umum ya, karena kan rumusnya tadi Ka dikali apa namanya? Mol asam lemah ya, mol asam lemah per mol konjugatnya kan ya. Nah, agar menghasilkan nilai yang efisien, maka ini perbandingannya 1:1 gitu ya. Sehingga nanti pH-nya akan sama dengan pKa-nya. Itu. Jadi ini juga umum ya, yang B ini umum ya. Nah, yang C pH-nya dianggap tidak berubah kalau sedikit diencerkan. Ini sama juga ya, tadi yang kita lakukan ya di sini. Jadi tidak tidak berubah kalau sedikit diencerkan. Terus yang D ini Ka dari asamnya harus sama dengan Kb dari basa konjugasinya. Salah ya, ini salah. Kalau misalkan Ka-nya sama dengan Kb-nya berarti nggak jadi buffer dong. Ya. Jadi itu yang kurang tepat ya. Oke. Nah, yang D ini jawabannya. Tapi kalau yang E gimana nih? Oke, perhatikan di sini. Ini asam lemah ya, H2CO3 tuh. Ingat nggak namanya apa? H2CO3. Nama senyawanya apa? H2CO3. Senyawa apa tuh H2CO3? Halo? Halo? Asam sulfur. Eh, ini karbon. Asam apa berarti? Kalau ada C-nya. Asam, asam, asam Karbonat. karbonat ya. Asam karbonat. Nah, asam karbonat, asam kuat, apa asam lemah? Lemah. Asam lemah ya. Lemah. Oke, berarti sekarang kalau misalkan kita punya H2CO3 nih ya, maka apa bentuk konjugat daripada H2CO3?
apa konjugat dari H2CO3. Berarti kita buat jadi gini ya. Nah, berarti ini jadi H3O plus. Konjugatnya apa nih? H2CO3 berarti HCO3 minus gitu ya. Nah, berarti antara H2CO3 dengan HCO3 minus ini dapat membentuk buffer ya. Jadi nanti kalau misalkan kita punya asam lemahnya H2CO3 asam ya, maka basa konjugatnya adalah bisa NaHCO3, bisa HCO3, bisa apa lagi? Bisa juga CaHCO3 dua kali dan lain-lainnya ya. Jadi ini pun dapat dibuat ya. H2CO3 dengan NaHCO3 itu bisa dibuat ya. Oke. Jadi kan kalau yang tadi kan umumnya apa namanya basa konjugatnya hilang aja gitu kan ya. Jadi misalkan CH3CO, H-nya udah hilang semua kan. Jadi CH3CO min. Nah, kalau yang ini kan H-nya masih ada sisa satu tuh ya. HCO3 min. Nah, itu tetap bisa dianggap sebagai basa konjugat ya. Gitu. Oke, bisa dimengerti nih. Lanjut lagi. Nah, sekarang ini campuran CH3COOH dengan NaCH3COO dapat digunakan untuk membuat larutan penyangga dengan pH sekitar berapa tuh? Nah, bagaimana cara taunya? Tadi ya kan dikatakan di sini yang paling efisien itu adalah ketika asam dan basa konjugasinya sama banyak ya. Berarti tadi konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol CH3COOH per mol CH3COO min gitu ya. Nah, berarti dari sini misalkan eh, mol asam banding mol konjugatnya itu adalah 1:1, berarti konsentrasi H plus sama dengan Ka gitu kan ya. Berarti sama dengan 1,8 dikali 10 min 5. Maka berapa pH-nya nih? 5 min log 1,8 ya. Nah, 5 min log 1,8 berarti di range berapa tuh? Sekitar berapa tuh? 4, sekian gitu ya. 4, sekian ya. Berarti nanti ya campuran dari penyangga ini akan berada di sekitar 4, sekian. Ya, berarti 4 ini ambil satu angka di belakangnya yaitu 3, sekian dan ambil satu angka di atasnya. Jadi 5 sekian gitu ya. Jadi antara 3 sampai dengan 5 ya campurannya ya. Gitu. Oke, bisa dimengerti nih? Pak, Ya, bisa Pak. oke, ngerti nih? Ada yang mau bertanya dulu? Oh, sabar kok. Oke, silahkan. Dicerna dulu dah. Ya. Jadi intinya nanti buffer itu ya, kita untuk menentukan rentang dari buffer, kita cari dulu konsentrasi H plus saat perbandingan asam sama konjugatnya itu 1:1 ya. Kita cari dulu tuh pH-nya berapa. Nah, dari pH itu kita turunin satu angka dan kita naikkan satu angka. Nah, itu adalah rentangnya nanti. Ya. Jadi 5 min log 1,8 tuh berapa sih? 4, 4, berapa ya? 4,9 ya. Coba ya. 5 min 1,8.
Gimana log? Oh, ini scientific deh. 5 min 1,8 log. Nah, 4,7 sorry. 4,74 ya. Berarti 3,74 sampai 5,74 ya. Berarti ambilnya ya itu di sekitar 3 sampai ke 5 ya. Masalahnya di sini kan nggak ada 3 sampai 6 ya. Jadi 3 sampai 5 harusnya. Oke, bisa dipahami nih? Kok Mm-mm. itu perbandingannya selalu 1:1. Ya, itu titik tengahnya 1:1. Ketika mol asam sama mol konjugatnya 1:1. Itu titik tengahnya ya. Oke kok. Oke, lanjut lagi. Nomor 7. Oke, ini mah bisalah jawab sendirilah ini. Gak perlu dibantu ini. Coba yang mana yang benar? Kan tadi udah dijelasin tuh panjang lebar teorinya. Kok Ya, ini soalnya salah nggak sih? soalnya salah. Kenapa salah? Karena kan sebenarnya kalau ditambahkan buffer, ya penyangga itu pasti yang naik sekitar 0, berapa 0,1 paling banyak kan atau 0,2. Oke. And then? Sedangkan URST itu naiknya lebih dari satu. Hmm, Sedangkan yang P itu tuh nggak ada berubah sama sekali. nah, oke, pertanyaan bagus. Ini apakah soalnya salah? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Cuman mungkin gini, ini kan 5,00 kan ya. Bisa jadi 5,001. Yang terus yang belakang itu adalah 5,002. Kalau yang satunya lagi 5,00 berapa gitu ya. Dan apa namanya? Perubahannya nggak jauh gitu. Makanya di sini dianggap perubahannya konstan gitu. Jadi tidak berubah. Perubahan konstan itu apa maksudnya? Tidak berubah ya artinya ya. Berarti eh biarpun nggak ditulis di situ ada beberapa, pasti yang kelihatan yang nggak berubah atau sama itu tuh ditambahin buffer. Yes, betul. Bukan ditambahin buffer, tapi buffer yang ditambahin sesuatu. Ini tuh buffer gitu. Jadi pH mula-mula itu adalah pH buffernya. Buffer itu udah ada di awal, bukan kamu nambahin buffer. Jadi buffer terus ditambahin sesuatu, bukan sesuatu bukan sesuatu ditambahin buffer ya. Jadi ada larutan nih, larutannya larutan buffer. Oke. Nah, larutan buffer ini ditambahin sesuatu, entah asam, entah basa, terus dia nggak berubah gitu. Sedangkan kalau larutan yang bukan buffer ditambahin sesuatu itu pasti dia langsung berubah drastis. Gitu maksudnya. Ya. Jadi bukan buffer yang ditambahin ya. Oke kok. Gitu. Kok. Ya, ya, ya. Kalau misalnya R-nya aku ganti yang jadi pH mula-mulanya 9, pH setelah penambahan asam itu 8,98. Mm-mm. Terus setelah penambahan basa 9,02. Mm-mm. Setelah penambahan air 9. Itu Ya, berarti jawabannya E atau R. R. Lebih masuk R, Bian. Lebih masuk yang Berarti R. kalau misalnya ada pilihan kayak gitu, pilih yang emang kelihatan jelas perubahannya tapi nggak banyak. Betul. Betul sekali. Ya. Oke kok. Tapi pasti gak mungkin sih yang P ini, maksudnya kalau ada P ada R gitu ya. Gak mungkin P itu ada opsinya muncul. Karena nggak masuk akal aja gitu. Loh, Oke loh. kok. Sebentar. Pen tablet. Pen tablet gue nggak kedetek bentar. Oh, udah. Ya. Yang R lagi yang P pokoknya. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut ya, nomor 8 ya.
Oke. Nah, ini yang tadi nih, yang data yang agak benernya gitu ya. Coba. Ini siapa yang nelpon? Siti Nurhamidah. Ya. Oke. Nomor 8 gimana nih menurut kalian? Bener gak yang D itu adalah larutan penyangga? Benar-benar. Benar, Benar Pak. ya? Setuju ya? Setuju. Oke, ya udah. Berarti sudah ngerti ya ini ya, sudah paham ya. Oke, lanjut lagi. 9. Hmm. Oke. Ke dalam 1 liter larutan asam asetat, pH-nya 3. Ditambahkan garam natrium asetat supaya pH-nya menjadi 2 kali semula. 2 kali semula dari 3 berapa guys? Berapa pH-nya? 6 jadinya. 6 kan? Nah, jadi ketika ada asam asetat nih ya, asam asetat berarti CH3COOH itu pH-nya 3 ya. pH-nya 3 kan. Dengan konsentrasi 0,1 molar. Oke. Terus kita tambahin, oh ini 1 liter juga ya, 1 liter juga ya. Nah, kita tambahin garam natrium asetat. Sebentar. Oke, sorry guys, lanjut lagi ya. Tadi. Ah, kita tambahin garam natrium asetat. Berarti natrium asetat CH3COONA ya. Supaya pH-nya jadi 2 kali semula, yaitu pH-nya ketika digabung antara CH3COOH dan CH3COONA, ini pH-nya jadi 6. Nah, berapa banyak garam yang harus ditambahin? Oke, berarti ketika ketika ini digabungkan akan membentuk buffer kan ya. Berarti buffernya ini punya nilai pH 6. Maka konsentrasi H plusnya berapa nih? Kalau pH-nya 6. 10 min 6 ya. Oke, jadi dari rumus buffer, konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asamnya, mol CH3COOH berarti ya, per mol CH3COONA ya, CH3CO min lah kita bilang ya. Nah, maka dari sini bagaimana nilainya ya? Jadi ini 10 min 6 sama dengan 10 min 5. Nah, berapa mol CH3COOH nih? 0,1 molar 1 liter. Berarti 0,1 mol ya per X lah gitu ya. Oke, berarti ini 10 min 6 sama dengan 10 min 6 per X. Maka X-nya adalah 1 ya. 1 mol. Gitu deh. Oke, bisa dipahami nih? Oke, Aman kok. aman ya? Oke. Nah, untuk soal yang berikutnya, silahkan dikerjakan yang nomor 10. Nah, ini berupa reaksi. Reaksi. Jadi antara NH3 sama HCl. Berarti kalian tulis dulu reaksi asam basanya ya. Gitu. Oke, sebentar saya apa namanya?
Ada yang telepon. Bentar ya, bentar ya. Oke guys, gimana guys? Dapat gak jawabannya nomor 10? 9 kakak. Iya, 9. Oke, 9 coba Pak. ya. Kita cek ya.
NH3 ditambah HCl jadinya NH4Cl gitu ya. Mula-mula reaksi setimbang. NH3-nya berapa mol itu? 20 ya, 20 milimol ya. HCl-nya 10 milimol. Berarti yang tersisa NH3 ya, -10, -10, ini +10 ya. Sehingga kita dapat NH3 sisanya adalah 10 milimol. Ini habis HCl dan NH4Cl-nya 10 milimol juga ya. Nah, ingat ini sama kayak pas kita bahas hidrolisis, guys. Jadi NH4Cl ini ya, itu terdiri dari ion apa? NH4 plus sama Cl min. Mol yang kita pakai itu adalah mol dari NH4 plusnya ya. Jangan NH4Cl-nya, tapi NH4 plusnya. Kenapa? Karena rumusnya itu kan adalah eh, mol basa per mol konjugat kan, bukan per mol garam ya, per mol konjugat gitu ya. Jadi kita harus masukkan dalam bentuk mol NH3 per mol NH4 plus ya. Itu yang penting gitu ya. Itu harus harus kalian masukkan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini Kb gitu ya. Oke. Jadi dari sini konsentrasi OH- sama dengan Kb-nya 10 min 5, mol NH3-nya 10 milimol, NH4 plus 10 milimol ya. Jadi konsentrasi OH-nya 10 min 5, berarti POH-nya 5, pH-nya 9 ya. Gitu. Ya betul, 9 jadinya ya. 9. Oke, paham ya? Gampang kan ya? Penyangga gampang kan? Nggak tahu deh. Ah, nggak tahu mulu ini. Tadi bisa kan? Dapat 9 pH-nya. Oke. Nah, sekarang nomor 11. Ya kan tadi nomor 10 ya. Sekarang nomor 11 sekarang. Ada yang mau ditanyakan dulu gak buat nomor 10 tadi? Apa Brussel? Enggak kok, enggak. Gak ada. Kepencet. Oh, kepencet. Daniel mau nanya gak Daniel? Udah masuk buffer kan di kelasmu? Belum. Samsek. Oh, sekelas ya? Lu sekelas sama ini ya? Sama si Dennis ya? Hmm, Oke, oke. Ya udah, untung gue record nih ya. Tinggal nonton recordnya aja ya. Tapi kalau bisa nontonnya di YouTube channel gue ya. Ntar gue masukin ke YouTube. Nggak. Bagi-bagi channel kok, bagi channel. Oke, bagi channel. Eh, bukannya mau gaming, ini nggak merhatiin YouTube konten gua nih. Tulisannya apa? Ada nih, bentar. Nih ya, ada chemistry-nya juga, Bang. Jadi gue share juga chemistry. Lo aja gak kasih channel, mana ada itu di IG sering gua ini loh, sering gue share loh story-nya. Gue gak follow IG lu. Oke, ini ya. Silahkan di follow, follow lagi, di subscribe, sorry. Nggak, tapi gue gak ini ya. Apa? Nggak masukin ke YouTube. Tapi boleh lah kalau mau dimasukin ke YouTube juga ya. Private, private. Kan kalau ditaruh di drive hilang 7 hari. Yang penting gue taruh di channel gue aja. Oke, next lagi 11. Nah, kalau nomor 11 gimana nih? CH3COH 0,1 molar sebanyak 75 mili dicampur dengan 50 mili NaOH 0,1 molar. Jika Ka-nya adalah 2 kali 10 min 5, berapa pH-nya? Lah channelnya main follow. Udah, iya nanti lihat aja ya guys.
Aim aim gue masih masih kurang bagus. Ya, ntar lihat aja lah pokoknya. Dia pokoknya subscribe ya. Awas lo nggak subscribe lo. Udah gue kasih link nggak subscribe pak, keterlaluan sih. Ya, ya, kerjakan nomor 11. Ya, 5 menit cukup lah ini nomor 11 nih. Kok Wait, wait. kalau dapatnya 5 plus log 1 itu langsung bikin 5 aja kan? Ya, log satu kan 0. Bener gak? Oke kok. Log satu 0. Iya, 5 jadinya kok. 5. Coba ya. Iya. Yang lain gimana? Dapat 5 juga atau sama? Masih Atau mikir, beda Pak. maksudnya? Oh, masih mikir ya. Udah coba ya. Coba ya. Pokoknya buffer tuh nanti kalau ini ya apa spoiler dikit ya. Soal-soal buffer yang Smack satu punya tuh biasanya nanti ngebanding-bandingin. Jadi berapa perbandingan volume asam dan volume garam yang dibutuhkan ya. Terus berapa konsentrasi, berapa ini itu. Nanti pakai rasio lah pokoknya. Eh, jadi nanti ada ada kaitannya dengan apa namanya? Permisalan ya. Apa sih permisalan? Aljabar. Iya, Pak. 5 mau, Pak. Nah, pH-nya 5, Pak. pH-nya 5. Oke. EJ dapetnya yang ini 5 plus log 2. Oke. 3 menit lah, 3 menit lah. Yuk, yang lain juga gue pengen lihat. Wir mana Wir? Jawabannya Wir. Betul, masih Apa? masih ngitung. Ya oke, masih ngitung. Bener ya, ngitung ya. Ditungguin nih. Oke, ini termasuk buffer atau masih hidrolisis? Gimana caranya kita tahu dia buffer atau masih hidrolisis? Kalau buffer, dia
ada sisanya, yaitu asam lemah atau basa lemah. Kalau hidrolisis itu pasti cuma tersisa garamnya doang. Ya, Kok. yuk yuk. Berarti tiap kali kita ngerjain soal yang buffer ini harus bikin reaksi dong. Terus tentuin Wih, dia hidrolisis atau buffer atau asam basa yang pertama. betul, betul. Kalau itu Oke. konteksnya ulangan hidrolisis dan buffer ya. Nah, seinget gue sih digabung, seinget gue ya. Dipisah kok. Oh, dipisah. Iya, Yang tahun lalu tuh digabung, seinget gue. Hidrolisis dan buffer. Terus titrasi bab sendiri, ulangan sendiri gitu. dipisah deh kok. Hmm. Nggak tahu deh. Kayak gimana Daniel? Sama Johan, sorry. Sama Wira, dapat gak? 5. Oke. Gue dulu main DN Reborn, iya main. Main DN Return main. Main DN Klasik main. Nyoba-nyoba lah, nyoba-nyoba. Sekarang udah gak main. Gak main ah, soalnya jadi sponsor nih. Soalnya pay to win. Gak suka gue main game pay to win tuh. Apa ya, gak berskill gitu loh. Asik. Tuh, mohon maaf ya, aimnya emang emang busuk gitu. Masih masih belajar lah. Kebiasaan main PB. Wih, di mabarku nanti di kiri. Oke, siap bang. Oke, ntar gue ini. Libur bener ya main ya. Pada bisa ya main ya. Gas, oke. Udah bahas dulu nih ya. Sekarang CH3 COOH tambah NaOH jadinya CH3 CH3 COONA tambah H2O. Oke. Nah, ini MRS berarti ya. Mula-mula reaksi setimbang. Ya. Oke, berarti ini 7,5 ya, 7,5 milimol. NaOH-nya 5 milimol. Aduh, ini mager nulis ini aja ya. Min 5 plus 5 gitu aja ya. Oke, ini 2,5 milimol. Ini habis ya. Ini 5 milimol. Ini 5 milimol. Ya. Oke, berarti ini udah jelas ya. Berarti ya buffer ya. Ada basa lemah sama ini konjugat. Basa lemah. Ada asam lemah sama konjugat basa ya. Basa konjugatnya ya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa hitung ya konsentrasi H plus sama dengan 2,10 min 5 dikali mol asamnya 2,5 milimol. Mol konjugatnya adalah 5 milimol ya. Berarti 2,5 bagi 5 setengah ya. Berarti setengah kali 2 1 ya. Berarti 10 min 5 gitu ya.
Berarti pH sama dengan 5 ya. Oke? Gitu. Gitu. Paham ya? Sebentar. Oke, next lanjut soal berikutnya. Nomor berapa teh? 12 ya. Nah, ini 12. Kalian ada yang nggak ngambil bio ya? Ya udah, selamat selamat makan. Ini cari aja informasinya di internet coba ya. Nomor 12 yang mana? Oke, yang mana yang benar? Sistem penahan utama dalam darah. B atau A? Aduh, A. B atau A? Yo, A ya jawabannya ya. Karbonat sama bikarbonat ya, bukan bikarbonat sama ion karbonat ya, yang A jadinya. Oke, lanjut. Lanjut. Berarti soda BGS. BGS apaan? Bagus. Berarti soda bagus dong, Pak. Ya enggak lah. Ya enggak bagus lah. Emang soda langsung masuk ke darah, kocak? Ya enggak dong. Kan minum, namanya minum ada sistem pencernaan. Masa langsung masuk ke darah? Justru malah malah agak bagus. Kebanyakan itu bisa bisa apa namanya? Bisa terasamkan gitu. Disuntik lebih ngaco ini. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini siapa nih yang komen di YouTube? Aime bu, Aime jelek. Astagfirullah. Gak apa bang, gak apa bang. Menerima segala kritik dan komentar. Oke, lanjut nomor satu esai sekarang ya. Nah, ini yang gue maksud tadi nih ya. Ini guys, bentar. Ya, ini gue gabung ya A, B, C-nya ya. Ini berarti harus tulis reaksinya ya, kok ya? Iya dong. Eh, sama kayak tadi kan kemungkinannya antara hidrolisis atau buffer nih. Ya, Cuma dua, Kak, kok. iya. Hidrolisis buffer atau ya tadi yang sisanya yang malah yang kuat. Nggak jadi apa-apa, nggak jadi hidrolisis, nggak jadi buffer. Ya. Oke, kok. Nah, coba yang mana tuh? Nggak pegang ini esai. Gue gabung aja.
Ini cuma satu doang yang buffer ya kok ya. Kenapa? Ini cuma satu doang yang buffer ya kok. Satu doang yang buffer. Yang mana yang buffer? Yang A. Yang A, emang yang B enggak? Yang C enggak emang? Enggak. Eh, enggak. Coba bentar. Coba dulu berarti. Coba kalau gitu, kalau misalkan yang A buffer, bagaimana komponen larutan penyangga dan pH campurannya? Nah, maksudnya komponen larutan penyangga tuh berarti kan di sini kan basa lemah sama asam kuat kan, ya. Berarti lu tulis basa lemahnya berapa, nanti di sisanya berapa basa lemahnya, garamnya berapa sisanya. Nah, itu komponen larutan penyangga namanya. Yang B iya deh kok. Kan? Udah aku bilang. Dulu kalian kelas 10 ada P5 nggak sih? Maksudnya di Ada, semester 2 ada P5 nggak? Ada. Semester 2 ada Pak. Semester 2. Ada, Pak. abis hukum dasar. Hah? Maksudnya? Abis materi mana? P5. Hmm, P5 yang pendidikan Pancasila atau apa, Pak? bukan loh yang apa namanya? Iya benar-benar itu, heeh. Kan pas kapan tuh kita kan udah berapa kali pertemuan, setelah itu kan udah nggak ada materi kimia dan lain-lain lagi kan. Yang ada sih sampai 5 doang kan. Iya. Nah, buat semester 2 ada nggak? Semester 2 ada P5. Yang project project itu bukan ya? Bukan ya? Project. Hmm, materi terakhirnya apa? Kelas Yang 10. apa? Yang kimia. Apa Hmm, P5-nya? yang kimianya. Jadi abis materi terakhir kimia itu terus P5 kan kalian. Nah, itu materi Iya. terakhirnya apa kita ya? Lupa gua. Filtrasi kayaknya. Titrasi. Iya. Kok titrasi kocak? Kelas 10. Oh, kelas 10. Ah, kok setimbangan sih? Makin ngaco kesetimbangan. Hmm, Itu kelas 11 kali. penyetaraan reaksi. Oh iya, penyetaraan. Penyetaraan. Emang iya ya? Nggak tahu deh, Pak. Bukan hukum dasar berarti ya? Hukum dasar harusnya. Yang terakhir itu banyak teori pokoknya, Pak. Iya kan yang banyak teori itu kan terakhir. Iya, Ap- hukum dasar. Bukan bukan di kelas 11 awal ya itu ya? Oke. Kelas 11 awal itu yang itu, Pak. Apa namanya? Pasangan dua elektron bebas. Terus Oh, bentuk-bentuk itu. ikatan. Iya, ikatan. Oke. Udah semua nih. Dapat. Udah kok. Yang lain gimana? Wir, Daniel, Jenis, Johannes, Matthew. Jenis bisa mengikuti gak nih? Join tengah-tengah. Ntar kalau bingung ini aja ya. Lihat rekamannya ya.
Gimana, Wir? Aman, Pak. Oke, coba ya kita bahas ya kalau gitu ya. 10 menit lagi, cukup gak ya soalnya? Banyak ya ternyata. Oke lah, berarti nanti sisanya ya kita bahas di setelah 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 ulangan ya. Setelah ulangan. Ulangannya kapan teh? Jadi lupa. Dua dua ya. Kapan ulangan, guys? Ini kemarin. 228, Pak. Oh, masih lama toh. Enggak, yang ulangan hidrolisis. Iya, 28, Pak. Oh iya, Deng. Oh iya ya. 28 kimia, Pak. 26 yang kan yang pengganti itu ya. Yang apa namanya? Persiapannya ya. Oh iya ya. Oke oke. Ya udah. Sip. Kita coba yang A ya. NH3 tambah HCl. Jadinya NH4Cl. Ini 10 10. Ya 10 milimol ya. 10 milimol. Ini juga ini 5 milimol ya. Berarti min 5 plus 5. Jadinya ini 5 habis 5 ya. Oke, berarti ini buffer ya. Berarti komponennya itu adalah NH3 5 milimol, NH4Cl 5 milimol ya. Gitu. Terus nyari konsentrasi OH-nya gimana ini? Kan ini sama ya, berarti ya udah sama dengan Kb-nya ya. Berarti POH sama dengan 5, pH-nya sama dengan 9 ya. Satu lagi, yang B sekarang. CaOH 2 kali, tambah CH3COOH. Jadi CH3COO2 Ca ya. Berarti ini 2 koefisiennya. Ini 2H2O. Oke, berarti CaOH 2 kali ini 5 kali 2 10 milimol. CH3COOH-nya 5 kali 5 25 milimol. Ya, berarti tersisa ya. Ini 10, 20, ini 10, 20 ya. Nah, berarti ini habis. Ini 5 milimol. Ini 10 milimol. Ya, ini 20 milimol ya. Berarti komponen buffernya terpenuhi ya. Komponennya adalah CH3COH 5 milimol, CH3COO Ca itu 10 milimol. Nah, ini kita uraikan nih CH3COO Ca-nya yang kita ambil CH3COO-nya. Jadi CH3COO-nya 20 milimol ya. Jadi dari sini konsentrasi OH- sama dengan 10 min 5. Kok OH- sih? Konsentrasi H plus ya. Ini 10 min 5 dikali 5 per 20 ya. Seperempat. Seperempat berarti 2,5 10 min 6. Berarti pH-nya 6 min log 2,5 ya. Gitu. Terus yang C
NH3 tambah H2SO4. Jadinya NH42SO4 ya. Ini ada 2 jadinya. Oke. NH3-nya 10, H2SO4-nya 5. Ini sama-sama habis berarti ya. Ini 5, 10, 5. Berarti udah jelas bukan buffer ya. Habis 5. Ini bukan buffer. Sudah deh, clear. Jadi yang buffer A sama B aja kan kok. Betul, A sama B aja yang buffer ya. Gitu. Pak, emang cara tentuin buffer itu gak gimana? Kalau kayak gini, campuran gini. Ini aja tadi balik lagi ke konsep awalnya. Buffer itu apa Balik aja. komponennya? Asam lemah sama konjugat, basa lemah sama konjugat. Nah, sekarang kita kembali ke soal tadi. Pada sisa di sini ya, lihat yang A. Sisanya siapa? Lihat A sisanya apa? NH3 sama NH4Cl kan? Ya, NH3 tuh apa? asam lemah. Eh, Sorry, basa lemah, basa basa lemah. lemah ya. NH4Cl, Eh, NH4 ya kan? Konjugatnya ya, kan? ya. Nah, jadi ini buffer. Terus yang B sisanya apa nih? CH3COH. Apa tuh CH3COH? Ini asam lemah. Asam lemah. Terus sisa satunya lagi CH3CO2Ca apa? Konjugatnya. Konjugatnya ya. Jadi ini buffer juga kan? H2O Ya, nggak usah dianggap ya ini mah ya. ya, ya. Nah, terus yang C terakhir di sini ada sisa nggak? Nggak ada. Nggak ada kan di asam lemah maupun basa lemah nggak ada kan di sini ya. Nah, yang tersisa cuman garamnya. Berarti ini garam Oh, hidrolisis nanti ya, ya, jadinya ya. ya. Gitu. Oke, oke. Oke. Oke, clear ya? Ya, clear, Pak, clear. Oke. Udah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Pak. Aman ya? Oke, ya udah kalau aman berarti buat sesi hari ini kita cukupkan ya. Oke, thank you guys. Lanjut lagi berarti Kamis depan ya. Jumat depan ya. Kamis benar. Kamis depan tanggal 24 ya. Terus jangan lupa apa pula checklist-checklist ini ya. Oke, terus jangan lupa ada persiapan ulangan tanggal 26 ya. Hari Sabtu kemungkinan Sabtunya sore sih. Gak apa kan? 26 sore. Atau kalau mau lebih enak, tapi minggu lebih engap ya. Sabtu aja lah ya, Sabtu. Oke, ya udah kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan. Bye-bye. Iya, Pak. Yuk, Sabtu Thank you, Kak. kapan? Tanggal 26. Ntar Terima kasih, Pak. chat aja di chat aja ya. Oke, yuk sama-sama. Kita Oke.